Selamat datang di Ika Heni Channel, teman-teman. Hari ini saya bertemu sama seorang ibu yang cantik ya. Teman saya ini mau bercerita tentang bagaimana mengikuti Yesus dan bagaimana mengenal Yesus. Mari kita tanya-tanya. Halo Ibu, siapa namanya Bu? Saya Ibu Eli Retno. Oh, Ibu Eli Retno. Ya. Nah, ini saya mau tanya Bu. Ya. Ibu mengenal Tuhan Yesus itu mulai kapan ya? Ceritanya bagaimana, Bu? Ya. Shalom buat saudara-saudara seiman. Ya, salam. Hidup untuk bersaksi ya. Amin. Di sini saya akan bersaksi bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus. Ini saya tegaskan bahwa saya ini ikut Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Karena saya dulu lahir dari keluarga Nasrani. Akhirnya saya menikah dengan non Nasrani. Kalau boleh tahu, non Nasrani itu Hindu, apa? Oh, Hindu ya. Jadi kebetulan suami saya seorang polisi. Oh. Saya ngikuti aturan karena dulu harus ikut suami. Jadinya saya ikut suami. Saya meninggalkan, begitu saya menikah, saya meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan tujuan, maksud saya ingin berbakti kepada suami, kepada keluarga, ingin nunjukin bahwa saya istri yang berbakti pada keluarga dan suami. Nah, begitu saya punya anak umur 2 tahun, saya menikah. Dapat 2 tahun, muncul masalah, dan itu suami saya berselingkuh. Dengan berjalannya waktu, selingkuh pertama kali saya anggap khilaf. Saya benahi, saya memaafkan, saya jalan terus. Berkali-kali akhirnya menjadi seperti penyakit. 2 tahun sembuh, kambuh, setahun sembuh, kambuh lagi. Dan itu saya nggak pernah berpikir bahwa kenapa saya seperti ini, enggak. Itu saya anggap dengan mungkin itu masalah keluarga. Jadi saya tetap jalan menjalani kehidupan saya sehari-hari. Begitu berjalannya waktu, saya terus menjalani kehidupan saya dengan suami. Akhirnya berkali-kali seperti itu. Akhirnya di waktu itu saya ngajak pindah ke polisi umum. Kalau itu dari Brimob pasukannya dari Brimob Surabaya. Ya. Akhirnya saya suami saya minta majukan pindah ke polisi umum. Ya. Akhirnya saya ACC untuk pindah ke Malang. Karena saya asli dari Malang. Akhirnya dengan maksud dan tujuan di polisi umum, saya di Malang dekat dengan saudara-saudara. Maksud saya mungkin dengan dekat saudara suami saya akan sembuh dengan penyakit selingkuhnya. Oh gitu ya. Lalu? Ternyata di Kepanjen dapat 1,5 tahun. Ada masalah baru yang lebih gawat lah istilahnya, lebih parah. Karena dulu kalau di Surabaya masih dalam lingkungan asrama Brimob, jadi semuanya masih dipantau serba komando oleh komandan. Tapi di polisi umum kan punya rumah sendiri, lebih bebas ya. Lebih bebas, jadi situ peluang untuk selingkuh lagi lebih gampang. Lebih ada peluang ya, lebih besar peluangnya. Iya, lalu Bu? Terus akhirnya saya di situ nggak pernah teringat akan Tuhan Yesus. Begitu saya masuk Yesus, saya nggak pernah teringat Tuhan Yesus. Saya nggak pernah bahwa ini kenapa rumah tangga saya begini, apa karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Enggak. Jadi saya seperti lupa dengan Tuhan saya yang dulu. Iya. Dengan berjalannya waktu, saya mencoba melawan. Akhirnya saya mungkin waktu itu saya menyombongkan diri, akan saya lawan suami saya dengan kekuatan saya, meskipun nggak harus pukul-pukulan, tapi gimana caranya saya bisa melawan dengan suami, entah dengan pertengkaran atau melawan dengan kata-kata. Tetap saya lawan. Jadi sering terjadi pertengkaran gitu Bu ya? Sering, hampir tiap hari. Iya. Terus akhirnya saya kok nggak ada hasil. Suami tetap mencuri waktu, main kucing-kucingan di belakang saya. Sampai akhirnya saya merasa capek, lelah dan putus asa. Tapi di situ saya nggak ada pikiran untuk kembali ke Tuhan Yesus. Tidak. Saya mencoba jalan lain. Akhirnya saya masuk ke jalan sesat. Maksudnya? Saya main dukun di situ. Oh. Saya mencoba melawan suami saya dengan mencari orang pintar. Iya. Akhirnya
akhirnya dengan saran teman, sana bisa, saya lari ke sana. Yang B bilang di sana ada orang pintar nanti bisa merubah suamimu, lari ke sana. Sampai istilahnya sampai berangkatnya itu kalau ke orang pintar tuh di pesisir laut saya lewati, di pesisir gunung saya lewati untuk mendapatkan istilahnya supaya rumah tangganya kembali baik maksud gitu saya ya. suami saya biar enggak jahat lagi sama saya, biar baik sama saya. Iya. Saya main dukun nggak cuma 1 tahun, nggak cuma 2 tahun, saya lama main dukun. Iya. Tapi ada anunya nggak? Ada hasilnya nggak? Enggak. Sudah dari mana-mana, Iya, tapi nggak ada hasilnya ya. Sampai uang belanja kadang-kadang Habis buat dukun. Daripada pakai belanja saya sisihin, belanjanya dikit saya kurangi, saya kumpulin buat Oh. dengan maksud saya nggak bisa nundukin kamu dengan cara saya sendiri, saya pakai cara yang lain. Perdukunan gitu, ya. Perdukunan. Akhirnya di situ saya jalani, mandi kembang, malam apalah saya jalani. Pokoknya ritual apa yang diperintahkan dijalani ya Bu ya. Jalani. Akhirnya begitu saya 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun saya main dukun, baru saya menyadari kenapa saya main dukun. Katanya teman saya si A, si B, si C, katanya suaminya tunduk, suaminya baik, kok saya nggak ada hasilnya. Akhirnya saya berpikir, kenapa dengan hidup saya, kenapa kok seperti ini, saya udah masuk ke hal seperti itu nggak ada hasilnya sama sekali. Akhirnya saya mengambil sikap waktu itu menyerah dengan kehidupan. Akhirnya saya berdoa, berdoa sama Tuhan. Tuhan mana ini? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Berarti ingat ke Saya Tuhannya yang waktu dulu itu, ya. saya Ingat sama akhirnya- Tuhannya yang dulu ya. Kenapa? Akhirnya saya dengan tekad Ya. saya berdoa ke Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa saya kok seperti ini? Kenapa dengan hidup saya ini? Kenapa saya membuat nyari jalan seperti ini kok Nggak ada solusi. nggak ada hasilnya? Saya bertanya pada diri sendiri, apa Tuhan nggak mengizinkan saya main klinik istilahnya? Iya. Tuhan nggak mengizinkan saya main klinik. Akhirnya saya doa tiap malam. Jam 12 saya doa, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan dengan masalah rumah tangga saya yang terus-terusan seperti itu. Iya. Akhirnya habis doa, di situ Tuhan mengetuk hati saya. Dalam hati saya mengatakan bahwa kamu harus kembali ke gereja. Akhirnya saya terperangah, kalau saya kembali ke gereja berarti saya harus kembali ke Tuhan Yesus, kembali ke jalan kebenaran. Iya. Akhirnya di situ saya berpikir saya harus kembali ke Tuhan Yesus. Saya akhirnya berpikir pasti ada resiko dari suami. Saya sudah siap, apapun resikonya dari suami, apapun sanksinya, apapun hukumannya dari suami, saya terima, saya pantang mundur, saya nggak akan menyerah. Pokoknya saya tetap maju bersama Tuhan Yesus. Amin. Dengan berjalannya waktu, saya memberanikan diri untuk ngomong ke suami. Saya sudah dalam hati pasti ada resiko yang harus saya tanggung, yang harus saya jalani menjadi seorang ibu bayangkari apabila melawan dengan suami. Itu ada dikendaki. Iya. Akhirnya saya ngomong ke suami, nggak taunya suami bilang terserah. Saya ngomong belum selesai dia udah pergi. Akhirnya dengan sikap seperti itu bukan saya malah takut atau mundur, enggak. Meskipun saya nggak digaji pun, saya akan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya begitu saya ngomong gamblang tentang isi hati apa yang di dalam hatinya Ibu diutarakan ke suami. Utarakan bahwa saya harus kembali ke Tuhan Yesus. Maaf, saya nggak bisa mengikuti agama yang Bapak lagi. Apapun resikonya, apapun sanksinya akan saya terima, dan saya akan memaafkan segala kesalahanmu yang pernah kamu lakukan sama saya. Akhirnya dengan begitu suami saya langsung sewot, pokoknya dia nggak mengizinkan. Langsung dari itu juga dia ngomong, mulai hari ini kamu bukan istri saya, karena kamu sudah keluar dari agama saya. Jadi kamu cuma sebagai istri di atas surat. Mulai sekarang kamu nafkah stop, ATM kembalikan ke saya. Kamu berani keluar dari agama saya, berarti kamu sudah sanggup hidup sendiri dengan gak tahu kamu dengan cara apa. Dengan begitu tidak membuat saya gentar atau takut nggak makan. Tapi dari situ saya sudah malah semangat. Saya harus bisa menunjukkan bahwa
tanpa kamu topang hidupku, kalau kamu mau lepas dari tanggung jawab sebagai suami, tidak apa-apa. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan topang hidup saya, akan pelihara saya. Amin. Memang Ya. pikul saya itu Sulit, berat. Ya. Tapi kalau kita menyikapi dan menjalannya dengan damai sukacita, Dengan ikhlas, dengan Ya. sabar, toh semuanya buktinya, bisa dijalani ya. sampai sekarang saya bisa duduk di sini dengan bersaksi itu semua karena Tuhan. Oh, amin. Kemurahan Tuhan. Iya. Dengan sekian tahun, akhirnya sampai sekarang saya sudah 3 tahun tanpa nafkah lahir batin, tanpa status yang jelas. Saya tetap sabar, saya tetap menjalani kehidupan saya sehari-hari, meskipun di satu sisi suami saya ngotot minta cerai. Berarti suami ibu sekarang itu sebetulnya minta cerai? Minta cerai karena dia di satu sisi dia sudah punya Orang lain? hati yang lain. Mm-hmm. Dia minta cerai kemungkinan ya. Iya. Kayaknya kalau saya lihat dari sehari-hari dia tuh pengennya ada kepikiran untuk nikah lagi. Oh gitu. Tapi sekarang ini ibu masih bersama? Maksudnya Masih bersama itu masih satu rumah? satu rumah, tapi sudah bisa ranjang, bisa komunikasi, bisa segala-galanya lah selama 3 tahun. Jadi cuma di dalam rumah tapi sudah semuanya Ya, sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Seperti Sudah, itu. Ya. Terus sekarang gini Bu, ibu kan sudah kenal Yesus ya. Kemarin-kemarin itu sudah kenal tapi belum akrab sama Yesus itu loh ya. Sudah kenal tapi belum akrab. Ya. Setelah ibu akrab sama Yesus, sering berdoa, lebih intim sama Yesus, apa yang ibu rasakan sekarang? Yang saya rasakan semenjak kembali ke Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan, rasanya itu damai sukacita setiap hari ya. Meskipun saya percaya Tuhan tuh rezeki untuk sekarang Tuhan akan kasih, besok Tuhan akan kasih. Amin. Jadi sekarang ada perubahan dalam hidup saya, terutama saya yang 3 hal yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, bisa merubah jiwa dan roh saya semenjak saya kembali ke Tuhan Yesus, yaitu saya sekarang tidak mampu untuk membenci suami, tidak mampu dendam sama suami, tidak mampu untuk menyimpan sakit hati. Jadi lepas Kayak begitu saya kembali ke Tuhan Yesus itu rasa sakit hati, benci, hilang dendam, semua ya. kayak hilang. Jadi hilang sukacita, gitu aja. jadi Ya. sukacita. Jadi beban berat yang selama ini ada di dalam hati itu rasanya lepas gitu ya. Lepas, kayak lupa gitu aja. Karena sudah mengampuni itu tadi. Iya. Kalau ibu mengampuni secara tidak langsung, apa yang ada dalam hati yang berat, beban yang berat, benci, dendam itu kan berat toh. Iya. Jadi kalau sudah dilepaskan otomatis kan kita jadi enteng, Iya. jadi lega seperti itu. Jadi setelah ibu melepaskan semuanya itu jadi damai sejahtera. Damai sejahtera nggak ada beban, meskipun saya waktu pertama kali masuk Kristen lagi itu intimidasi dari suami saya cukup berat ya. Nggak dikasih nafkah, saya sampai lompat pagar karena sering dikancing pagarnya sama pintunya, pokoknya saya keluar langsung dikunci. Jadi kalau masuk lompat pagar. Terus mendengarkan lagu puji-pujian, saya pernah diusir dari rumah waktu dengarkan musik pujian itu. Saya belajar nyanyi lagi, belajar puji-pujian lagi, saya diusir. Tapi saya nggak pernah bergeming, asalkan jangan mukul gitu aja. Kalau mukul kan urusannya kan beda. Lain Jadi ya. selama dia nggak mukul, saya akan tetap maju dan jalan terus. Saya nggak peduli dengan apa dia tuh marah atau apa, pokoknya selama dia nggak mukul saya tetap jalan. Gitu ya Bu Jadi ya. saya sekarang kembali dengan Tuhan Yesus, ya damai. Gitu ya. Terus sekarang gini Bu, ibu kan milih Yesus nih ya. Ibu sudah kenal Yesus. Kalau menurut ibu itu Yesus itu seperti apa sih? Yesus itu bagi saya, bagi ibu itu seperti apa Yesus itu? Itu juru selamat, ya, penolong bagi yang percaya sama saya ya. Begitu saya ikut Tuhan Yesus, sosok yang penuh kasih, penuh yang setia. Kalau kita menganggap orang setia, ada lebih setia lagi dari segala apa yang ada dengan diri kita, kekurangan kita. Tapi Tuhan Yesus tetap setia. Lebih setia ya, lebih setia lagi. Lebih peduli dengan kita, lebih tahu dengan kita. Jadi penyelamat. Ya, kalau menurut ibu itu ya kan, setelah kita sekarang sudah kenal Yesus, ajaran Yesus itu yang paling sulit apa? Ada menyangkal diri, maksudnya kita harus mengampuni. Nah, ya. Mengampuni
itu kalau kita mengampuni hanya di mulut itu nggak bisa, tapi dengan mulut, dengan hati, itu yang dibilang. Dan itu nggak semua orang bisa lakukan ya. Dengan setelah menerima menerima hinaan, makian, dibenci suami, sulit mengampuni biasanya. Namanya manusia itu kalau sudah dicaci maki, disakiti, otomatis kalau kita suruh mengampuni pikir-pikir dulu, ya kan? Tetapi di sini ajaran Yesus mengasihi. Jadi saya sudah belajar dan itu dalam kehidupan saya, akhirnya dalam belajar mengampuni, mengasihi dengan ajaran Tuhan Yesus bahwa kita harus kasih sama sesama musuh kita, sesama orang yang menyakiti kita. Mengasihi itulah yang saya jalani sekarang. Jadi dulu saya sampai diperlakukan seperti terus sampai sekarang saya nggak punya benci, nggak punya dendam, nggak punya sakit hati. Jadi saya enjoy dengan kehidupan. Jadi ya sekarang Bu, meskipun suami seperti itu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita hikmat, jadi kita bisa mengampuni, sehingga apa yang menjadi beban dalam hati kita menjadi terlepas. Karena Tuhan Yesus itu pimpin kita selalu, mengajarkan kita untuk mengampuni, mengasihi, meskipun orang yang menyakiti kita harus kita ampuni, maafkan. Terus setelah itu sekarang ini setelah Ibu mengikuti Yesus, suami juga masih tetap gak mau terima gitu? Sama sekali gak mau terima, bahkan menunjukkan kebencian semakin hari. Bahkan tinggal satu rumah pun kalau mau ke dapur misalkan ada saya, dia nggak mau ke belakang. Oh gitu. Mau mandi ada saya, dia nggak mau ke belakang. Jadi menghindar gitu. Iya. Sampai seperti itu. Sekarang jadi anaknya selalu ngode, papa mau mandi, saya malah ke kamar, gitu. Masuk kamar gitu. Iya. Nah, dengan adanya situasi Ibu seperti itu, meskipun suami seperti itu, karena ajaran Tuhan tadi mengampuni, mengasihi, apakah Ibu masih tetap mendoakan suami mungkin? Tetap mendoakan, tetap memaafkan. Setiap saat saya doa, saya bawa dalam doa suami saya, Tuhan ampuni suami saya. Sebenarnya gini Mbak ya, pernah ya kadang waktu dulu tuh ada kan ajaran Tuhan mengasihi, bahwa kamu harus mengampuni suamimu. Dalam hati tetap diketuk gitu sama Tuhan. Tapi di saat mau doa tuh saya mesti dalam hati tuh ngomong gini, aku nggak mau mendoakan orang itu. Maksudnya dia menyakiti aku. Saya lirik. Tapi secara tidak sadar hati berkata seperti itu, suruh doakan. Iya. Berarti kamu percuma mengajarkan kasih kalau kamu nggak bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu. Akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus, akhirnya saya bisa bicara doa secara leluasa bahwa saya tetap memaafkan suami saya, mendoakan suami saya supaya tetap diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Toh itu juga demi kebaikan anak saya, demi kebaikan saya juga. Meskipun di hatinya ada kebencian, tapi saya nggak pernah peduli sekarang. Gitu ya, oke. Nah, itu kesaksian dari Ibu Komang. Ibu Komang menghadapi begitu berat permasalahan dalam kehidupannya dengan suaminya. Nah, namanya orang Kristen itu harus pikul salib. Kita harus mampu pikul salib apapun yang ada di dalam pundak kita yang kita hadapi. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus akan memberikan kelepasan. Tetapi waktu Tuhan dengan waktu kita tidak sama. Setiap langkah, setiap waktu, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita jangan jemu-jemu untuk meminta kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana. Dan untuk keluarga Ibu, kita berharap semuanya cepat berlalu. Amin. Semoga Bapak Komang dijamah Tuhan, bisa mengikuti Yesus, dan keluarga Ibu bisa kembali menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Teman-teman, terima kasih. Demikian kesaksian dari Ibu Eli atau Ibu Komang ya. Biarlah kesaksian Ibu Eli ini menjadi berkat bagi kita bersama, karena mengikuti Yesus itu adalah pikul salib. Tapi yakin dan percayalah, Yesus akan memberikan kekuatan, kelegaan, pelepasan, dan kekuatan kepada kita. Amin. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih sudah menyaksikan channel Ika Heni. Biarlah channel ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Salam.